Pernahkah Anda menyadari bahwa hari tidak benar-benar berakhir ketika matahari terbenam? Ia hanya berganti bentuk menjadi lebih sunyi, lebih jujur, dan terkadang lebih sulit untuk dihindari. Di waktu seperti ini, tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Tidak ada lagi kesibukan yang bisa dijadikan pelarian. Yang tersisa hanyalah Anda. Dan segala hal yang sepanjang hari sempat Anda tunda untuk dipahami. Selamat datang, bukan di sebuah tempat yang ramai oleh kata-kata, tetapi di ruang yang sengaja diciptakan untuk memperlambat segalanya. Malam adalah pengingat halus bahwa hidup tidak selalu menuntut kita untuk bergerak maju. Terkadang, ia hanya meminta kita untuk berhenti dan melihat dengan lebih jernih. Dalam pandangan stoikisme, kebijaksanaan lahir bukan dari banyaknya pengalaman, tetapi dari cara kita memaknai setiap kejadian tanpa berlebihan, tanpa penolakan. Maka malam ini, izinkan diri Anda untuk tidak mencari jawaban yang rumit. Cukup duduk, bernapas, dan biarkan pikiran Anda menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Karena bisa jadi, renungan terakhir Anda hari ini adalah awal dari kebijaksanaan yang selama ini Anda cari. Poin pertama, apa yang sebenarnya menguras energi Anda hari ini? Apa yang sebenarnya menguras energi Anda hari ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun seringkali kita menjawabnya dengan terburu-buru. Kita cenderung menunjuk pada pekerjaan yang menumpuk, jadwal yang padat, atau tuntutan dari orang lain, seolah-olah kelelahan kita sepenuhnya disebabkan oleh dunia luar. Namun, jika kita mau sedikit lebih jujur, mungkin jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak semua yang melelahkan berasal dari apa yang kita lakukan. Sebagian besar justru datang dari apa yang kita pikirkan secara diam-diam, berulang-ulang, tanpa kita sadari. Pikiran yang terus memutar ulang percakapan tadi siang, kekhawatiran tentang hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi, keinginan untuk memenuhi ekspektasi yang mungkin tidak pernah benar-benar diminta. Semua itu, perlahan namun pasti, menggerogoti energi kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kelelahan bukan hanya soal aktivitas, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai aktivitas tersebut. Dua orang bisa menjalani hari yang sama dengan beban yang serupa, namun merasakan tingkat kelelahan yang sangat berbeda. Mengapa? Karena yang satu terbebani oleh pikirannya sendiri, sementara yang lain mampu menjaga jarak dari hal-hal yang berada di luar kendalinya. Seringkali, kita tidak lelah karena bekerja terlalu keras. Kita lelah karena mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin tidak ada kesalahan terjadi. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, pikiran kita mulai melawan, menolak, dan pada akhirnya menggores kita. Maka malam ini, sebelum Anda menyalahkan dunia atas kelelahan yang Anda rasakan, cobalah bertanya dengan lebih dalam. Berapa banyak energi yang habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Anda bawa sejauh ini? Mungkin Anda akan menemukan bahwa bukan pekerjaan Anda yang paling melelahkan, tetapi ekspektasi Anda sendiri. Bukan orang lain yang sepenuhnya menguras Anda, tetapi cara Anda merespons mereka. Dalam keheningan ini, ada satu hal yang bisa Anda lakukan, bukan untuk mengubah apa yang telah terjadi, tetapi untuk mengubah cara Anda melihatnya. Anda tidak harus membawa semua hal ke dalam pikiran Anda. Tidak semua hal layak untuk dipertahankan dalam perhatian Anda. Belajarlah untuk melepaskan, bukan karena Anda menyerah, tetapi karena Anda memilih untuk menjaga energi Anda tetap utuh. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa Anda lakukan dalam satu hari, tetapi tentang seberapa bijaksana Anda menjaga apa yang tersisa di dalam diri Anda. Poin kedua, hal yang Anda kejar. Apakah benar Anda butuhkan hal yang Anda kejar? Apakah benar Anda butuhkan? Sepanjang hari, tanpa benar-benar kita sadari, kita bergerak dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Kita mengejar sesuatu pencapaian, pengakuan, kenyamanan, atau mungkin sekadar rasa cukup yang tak kunjung benar-benar terasa. Langkah kita tampak pasti, seolah-olah kita tahu kemana arah yang dituju. Namun ketika malam tiba dan segalanya mulai hening, pertanyaan itu muncul perlahan. Hampir berbisik, apakah semua yang Anda kejar hari ini Anda biotakan? Tidak semua keinginan lahir dari kebutuhan. Sebagian datang dari kebiasaan, sebagian dari perbandingan, dan tidak sedikit dari dorongan untuk memenuhi standar yang bahkan bukan milik kita sendiri. Kita melihat orang lain melangkah lebih cepat, memiliki lebih banyak, terlihat lebih berhasil, lalu tanpa sadar, kita menggeser arah hidup kita untuk mengejar hal yang sama. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada kejelasan untuk mengetahui apa yang cukup.
Namun dalam kehidupan modern, cukup sering kali terasa seperti kata yang asing. Kita diajarkan untuk terus menambah, bukan memahami, untuk terus mengejar, bukan mempertanyakan. Akibatnya, kita bisa menghabiskan satu hari penuh bahkan bertahun-tahun untuk mengejar sesuatu yang ketika akhirnya kita raih, justru tidak memberi ketenangan seperti yang kita bayangkan. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan, seolah-olah kita sampai di tujuan yang salah, dengan usaha yang begitu besar. Maka malam ini, sebelum Anda melangkah lebih jauh, izinkan diri Anda untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menilai ulang. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah ini benar-benar yang saya butuhkan? Atau hanya sesuatu yang saya pikir akan membuat saya merasa lebih berharga? Karena seringkali kita tidak lelah karena perjalanan yang panjang, tetapi karena kita berjalan ke arah yang tidak pernah benar-benar kita pilih dengan sadar. Ada perbedaan yang sangat halus antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan membawa ketenangan ketika terpenuhi, sementara keinginan, jika tidak disadari, justru terus menciptakan rasa kurang, bahkan setelah kita mendapatkannya. Dalam pandangan Stoikisme, hidup yang bijaksana bukanlah hidup yang penuh dengan pencapaian, tetapi hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang kita pahami. Hidup yang tidak mudah terguncang oleh apa yang dimiliki orang lain, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia terus bergerak. Anda tidak harus berhenti mengejar, namun Anda perlu memastikan bahwa apa yang Anda kejar layak untuk Anda kejar, karena waktu Anda terbatas, energi Anda terbatas, dan hidup Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang pada akhirnya tidak benar-benar Anda butuhkan. Maka malam ini, biarkan pertanyaan itu tinggal lebih lama dalam pikiran Anda. Bukan untuk membebani, tetapi untuk menuntun. Sebab bisa jadi, kebijaksanaan tidak datang dari seberapa jauh Anda melangkah, tetapi dari keberanian untuk berhenti dan mengubah arah sebelum terlambat. Poin ketiga, respon Anda hari ini. Dipilih atau dipicu? Respon Anda hari ini. Dipilih atau dipicu? Sepanjang hari, begitu banyak hal terjadi di luar kendali kita. Perkataan orang lain, situasi yang tidak berjalan sesuai rencana, hingga hal-hal kecil yang tampak sepele, namun perlahan mengganggu ketenangan. Kita bergerak cepat, berpindah dari satu momen ke momen lain, dan tanpa disadari, kita merespons hampir segala sesuatu secara otomatis. Namun ketika malam tiba, dan keheningan mulai mengambil alih, ada satu pertanyaan yang layak untuk diajukan dengan jujur. Apakah setiap respon yang Anda berikan hari ini benar-benar merupakan pilihan, atau sekadar reaksi yang dipicu oleh keadaan? Banyak dari kita percaya bahwa kita telah bertindak dengan sadar, bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita bersikap, semuanya adalah hasil dari keputusan yang kita ambil. Namun kenyataannya, tidak sedikit dari respon tersebut lahir dari kebiasaan yang tidak pernah kita pertanyakan. Emosi yang muncul begitu cepat, kata-kata yang terucap tanpa jeda, dan sikap yang seolah-olah muncul dengan sendirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa di antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita meresponsnya, selalu ada ruang. Sebuah jeda yang seringkali sangat tipis, hampir tak terasa. Namun justru di dalam ruang itulah letak kebebasan kita yang sesungguhnya. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, kita bisa langsung membalas dengan emosi, atau kita bisa memilih untuk diam sejenak, memahami, lalu merespons dengan lebih tenang. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita bisa larut dalam kekecewaan, atau kita bisa menerima kenyataan tersebut tanpa kehilangan kendali atas diri kita. Masalahnya, ruang itu sering kali kita abaikan. Kita terbiasa hidup dalam kecepatan bereaksi sebelum berpikir, menilai sebelum memahami, dan berbicara sebelum benar-benar mendengarkan. Akibatnya, kita tidak benar-benar menjalani hari kita. Kita hanya merespons rangkaian pemicu tanpa arah yang jelas. Maka tidak mengherankan jika di penghujung hari, kita merasa lelah secara emosional. Bukan karena terlalu banyak yang terjadi, tetapi karena terlalu sedikit yang benar-benar kita pilih dengan sadar. Malam ini, cobalah untuk melihat kembali hari Anda. Bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana Anda meresponsnya. Apakah Anda benar-benar hadir dalam setiap keputusan? Atau Anda hanya terbawa arus, mengikuti emosi yang datang silih berganti? Tidak ada manusia yang sepenuhnya terbebas dari reaksi spontan. Itu adalah bagian dari sifat kita. Namun kebijaksanaan tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kesadaran. Kesadaran bahwa kita memiliki pilihan. Bahwa kita tidak harus menjadi budak dari emosi yang muncul. Bahwa kita bisa
meski hanya untuk beberapa detik, berhenti, dan memilih respon yang lebih baik. Mungkin Anda tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi hari ini, namun Anda selalu bisa belajar darinya. Anda selalu bisa melatih diri untuk memperluas ruang antara pemicu dan respon. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Dan bisa jadi, langkah pertama menuju kebijaksanaan bukanlah melakukan sesuatu yang besar, tetapi sekadar memberi diri Anda satu momen jeda sebelum merespons dunia. Poin keempat, kesalahan yang terjadi, beban atau pelajaran. Kesalahan yang terjadi, beban atau pelajaran. Setiap hari, sadar atau tidak, kita selalu berhadapan dengan kemungkinan untuk salah. Dalam keputusan yang kita ambil, dalam kata-kata yang kita ucapkan, bahkan dalam hal-hal kecil yang tampak sepele. Kesalahan bisa muncul tanpa banyak peringatan. Dan ketika itu terjadi, reaksi pertama kita hampir selalu sama menyesal. Menghakimi diri sendiri, lalu perlahan memikulnya sebagai beban. Namun malam ini, di tengah keheningan yang lebih jujur daripada siang hari, ada satu pertanyaan yang patut Anda renungkan dengan lebih dalam. Apakah setiap kesalahan yang Anda alami hari ini benar-benar harus menjadi beban? Atau justru sebuah pelajaran yang belum Anda pahami sepenuhnya? Kita hidup dalam budaya yang seringkali tidak memberi ruang untuk salah. Kesalahan dianggap sebagai kegagalan, sebagai sesuatu yang harus dihindari, bahkan disembunyikan. Akibatnya, ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak hanya menghadapi situasinya, tetapi juga beban emosional yang kita ciptakan sendiri. Rasa malu, rasa tidak cukup, bahkan keraguan terhadap diri kita. Padahal, jika kita melihatnya dari sudut pandang stoikisme, kesalahan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses menjadi manusia yang lebih bijaksana. Bukan kesalahan itu sendiri yang menghancurkan kita, tetapi cara kita memaknainya. Dua orang bisa melakukan kesalahan yang sama, namun membawa hasil yang sangat berbeda. Yang satu memilih untuk terus mengingatnya sebagai bukti bahwa dirinya gagal. Ia mengulang kejadian itu dalam pikirannya, memperbesar dampaknya, dan tanpa sadar, membiarkan satu kesalahan mendefinisikan dirinya. Sementara yang lain memilih untuk melihatnya sebagai cermin sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk dihadapi, tetapi justru menunjukkan apa yang perlu diperbaiki. Perbedaannya bukan pada kesalahan itu sendiri, tetapi pada sikap setelahnya. Seringkali, kita mengira bahwa dengan terus menyesali, kita sedang bertanggung jawab. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Penyesalan yang berlebihan tidak memperbaiki apapun. Ia hanya menguras energi, mengaburkan pikiran, dan menjauhkan kita dari pemahaman yang seharusnya bisa kita ambil. Maka malam ini, sebelum Anda menutup hari dengan beban yang tidak perlu, cobalah melihat kembali kesalahan yang terjadi. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya bisa dipelajari dari kejadian tersebut? Di bagian mana Anda bisa bersikap lebih bijaksana? Dan, yang terpenting, apakah Anda bersedia melepaskan beban emosionalnya setelah Anda mengambil maknanya? Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang telah terjadi, tetap akan terjadi. Namun kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita membawa masa lalu itu ke dalam hari esok. Apakah sebagai beban yang terus kita pikul, atau sebagai pelajaran yang membuat langkah kita lebih pasti? Kesalahan tidak pernah benar-benar menjadi masalah. Selama ia berhenti pada kejadian, bukan berkembang menjadi identitas. Anda bukanlah kesalahan yang Anda buat. Anda adalah seseorang yang memiliki kesempatan untuk belajar darinya. Dalam keheningan malam ini, izinkan diri Anda untuk berdamai. Bukan dengan cara melupakan, tetapi dengan cara menerima, memahami, lalu melepaskan. Karena bisa jadi, kebijaksanaan tidak lahir dari hidup yang tanpa kesalahan, tetapi dari keberanian untuk belajar tanpa terus menghukum diri sendiri. Poin kelima, ekspektasi terhadap orang lain, realistis atau berlebihan. Ekspektasi terhadap orang lain, realistis atau berlebihan. Sepanjang hari, kita berinteraksi dengan begitu banyak manusia dengan pikiran, latar belakang, dan cara pandang yang berbeda-beda. Dalam setiap interaksi itu, tanpa kita sadari, kita membawa harapan. Harapan agar orang lain memahami kita, menghargai kita, bersikap sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa yang seringkali sulit dijelaskan. Namun malam ini, dalam keheningan yang lebih jujur, ada satu pertanyaan yang patut Anda ajukan dengan hati yang terbuka. Apakah ekspektasi yang Anda letakkan pada orang lain hari ini benar-benar realistis? Atau justru
berlebihan. Kita sering merasa bahwa kekecewaan berasal dari sikap orang lain, dari kata-kata yang tidak sesuai, dari tindakan yang tidak seperti yang kita bayangkan, atau dari perhatian yang tidak pernah datang. Namun jika kita melihat lebih dalam, kekecewaan itu tidak lahir dari apa yang mereka lakukan, tetapi dari jarak antara kenyataan dan harapan yang kita ciptakan sendiri. Kita berharap orang lain peka, tanpa pernah mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kita berharap mereka mengerti, tanpa pernah benar-benar menjelaskan. Kita berharap mereka bersikap sesuai dengan standar kita, tanpa menyadari bahwa mereka hidup dengan nilai dan pengalaman yang berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup adalah mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar diri kita, termasuk bagaimana orang lain berpikir dan bertindak. Kita tidak memiliki kendali atas itu, namun kita sering bersikap seolah-olah kita memilikinya. Akibatnya, kita menaruh beban yang tidak realistis pada orang lain, dan pada akhirnya, kita sendiri yang harus menanggung kekecewaannya. Malam ini, cobalah untuk melihat kembali interaksi Anda sepanjang hari. Apakah ada momen di mana Anda merasa kecewa, tersinggung, atau tidak dihargai? Lalu tanyakan dengan jujur. Apakah perasaan itu benar-benar disebabkan oleh orang lain, atau oleh harapan yang tidak pernah mereka ketahui? Ada perbedaan yang halus, namun penting antara mengharapkan dengan wajar dan menuntut secara diam-diam. Harapan yang sehat memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara ekspektasi yang berlebihan seringkali membatasi mereka dalam gambaran yang kita bentuk di kepala kita. Ini bukan berarti Anda harus berhenti berharap, namun Anda perlu menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Mereka tidak selalu mampu memenuhi apa yang Anda bayangkan. Dan itu bukan selalu karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka juga sedang menjalani hidup mereka sendiri. Dalam pandangan Stoikisme, kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk mengarahkan harapan ke tempat yang tepat, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Anda bisa memilih untuk bersikap baik, jujur, dan bijaksana, namun Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka daripada menghabiskan energi untuk mengharapkan sesuatu dari luar diri Anda, mungkin lebih bijaksana untuk menata kembali apa yang ada di dalam, mengurangi tuntutan yang tidak perlu, dan menggantinya dengan pemahaman. Karena ketika Anda melepaskan ekspektasi yang berlebihan, Anda tidak hanya mengurangi kekecewaan, Anda juga memberi ruang bagi hubungan yang lebih tulus. Hubungan yang tidak dibangun atas tuntutan yang tersembunyi, tetapi atas penerimaan yang lebih realistis. Dan bisa jadi, disitulah ketenangan itu mulai tumbuh, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena Anda melihat mereka dengan cara yang lebih bijaksana. Poin ke-6. Apakah Anda sudah jujur pada diri sendiri hari ini? Apakah Anda sudah jujur pada diri sendiri hari ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun seringkali menjadi salah satu yang paling sulit untuk dijawab dengan tulus. Sepanjang hari, kita begitu sibuk menyesuaikan diri dengan tuntutan, dengan harapan orang lain, dengan peran yang harus kita jalankan. Kita berbicara, bertindak, bahkan berpikir, dengan mempertimbangkan bagaimana kita terlihat di mata dunia. Hingga tanpa disadari, ada satu hal yang perlahan menjauh kejujuran terhadap diri sendiri. Malam adalah waktu yang tidak bisa dibohongi. Ia menghadirkan keheningan yang perlahan membuka apa yang siang hari kita tutupi. Dalam sunyi itu, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kita jawab tentang apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang selama ini kita hindari untuk akui. Kita bisa dengan mudah jujur kepada orang lain, atau setidaknya terlihat jujur. Namun menjadi jujur kepada diri sendiri adalah hal yang berbeda. Ia menuntut keberanian untuk melihat tanpa pembenaran, tanpa penyangkalan, tanpa menyembunyikan apapun di balik alasan yang terdengar masuk akal. Berapa kali hari ini Anda mengatakan tidak apa-apa, padahal di dalam hati Anda tahu ada sesuatu yang mengganggu? Berapa kali Anda menunda perasaan, mengalihkan perhatian, atau bahkan mengabaikan suara hati Anda sendiri, hanya agar semuanya terlihat baik-baik saja? Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dari kejelasan, dan kejelasan hanya bisa lahir dari kejujuran, bukan kejujuran yang ditujukan kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Tanpa itu, kita akan terus berjalan, namun tanpa arah yang benar-benar kita pahami. Seringkali, kita takut untuk jujur, karena kita khawatir dengan apa yang akan kita temukan. Kita takut mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita tidak bahagia, atau bahwa apa yang kita jalani saat ini tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang kita yakini. Maka kita memilih untuk menghindar, dan secara perlahan, kita membangun jarak dengan diri kita sendiri. Namun kejujuran tidak selalu berarti harus mengubah segalanya dalam sekejap. Terkadang,
Ia hanya berarti berani mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang tidak bisa terus diabaikan. Malam ini, izinkan diri Anda untuk berhenti sejenak. Tidak untuk menilai, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mendengarkan. Dengarkan apa yang sebenarnya Anda rasakan, tanpa mencoba mengubahnya terlebih dahulu. Terima apa yang muncul, tanpa buru-buru menolaknya. Apakah Anda benar-benar menjalani hari ini dengan kesadaran, atau hanya sekadar mengikuti alur yang sudah terbentuk? Apakah keputusan yang Anda ambil benar-benar berasal dari diri Anda, atau hanya dari keinginan untuk memenuhi ekspektasi? Kejujuran pada diri sendiri bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah latihan yang membutuhkan kesabaran. Namun setiap langkah kecil menuju kejujuran akan membawa Anda lebih dekat pada ketenangan yang sejati. Karena pada akhirnya, Anda bisa menyembunyikan banyak hal dari dunia, tetapi tidak dari diri Anda sendiri. Dan semakin lama Anda menghindari kejujuran itu, semakin jauh Anda dari pemahaman yang sebenarnya Anda butuhkan. Maka malam ini, sebelum hari benar-benar berakhir, berikan diri Anda satu hadiah yang sederhana, namun sangat berharga: keberanian untuk jujur. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar. Poin ketujuh, hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Sudahkah Anda lepaskan? Hal yang tidak bisa Anda kendalikan, sudahkah Anda lepaskan? Sepanjang hari, tanpa kita sadari, kita sering memikul beban yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik kita. Kita memikirkan hal-hal yang berada di luar jangkauan, mengkhawatirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi, dan mencoba mengarahkan sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendali kita. Semua itu dilakukan dengan satu harapan agar hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun semakin kita berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, semakin kita merasa lelah. Malam ini, di tengah keheningan yang memberi ruang untuk berpikir lebih jernih, ada satu pertanyaan yang patut Anda ajukan dengan jujur. Berapa banyak hal yang Anda bawa hari ini, yang sebenarnya tidak pernah perlu Anda bawa? Kita ingin orang lain bersikap sesuai harapan kita. Kita ingin hasil dari usaha kita selalu berjalan sempurna. Kita ingin masa depan terasa pasti, tanpa celah ketidakpastian. Namun kenyataannya, hidup tidak pernah sepenuhnya tunduk pada keinginan kita. Ada begitu banyak variabel yang berada di luar kendali pikiran orang lain. Keadaan yang berubah, bahkan waktu yang terus bergerak tanpa bisa kita hentikan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang sederhana, namun seringkali sulit untuk dijalani. Bedakan dengan jelas antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Apa yang berada dalam kendali Anda adalah pikiran, sikap, dan tindakan Anda sendiri. Bagaimana Anda memilih untuk merespons? Bagaimana Anda menilai suatu kejadian, dan bagaimana Anda menjalani peran Anda. Namun di luar itu reaksi orang lain, hasil akhir dari usaha, dan berbagai peristiwa yang datang tanpa diduga semuanya, berada di luar jangkauan Anda. Masalahnya, kita sering mencampur adukan keduanya. Kita merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita atur. Kita menyalahkan diri sendiri atas hasil yang dipengaruhi oleh banyak hal di luar kendali. Kita terus memikirkan kemungkinan terburuk, seolah-olah dengan memikirkannya, kita bisa mencegahnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran kita menjadi penuh, energi kita terkuras, dan ketenangan kita perlahan hilang. Maka malam ini, sebelum Anda menutup hari dengan pikiran yang masih berisik, cobalah untuk melihat kembali apa saja yang Anda genggam terlalu erat. Hal-hal yang terus Anda pikirkan, yang membuat Anda gelisah, yang seolah-olah menuntut solusi, namun tidak pernah benar-benar bisa Anda selesaikan. Lalu tanyakan dengan jujur, apakah ini berada dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka mungkin yang Anda butuhkan bukanlah solusi, tetapi keberanian untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti Anda tidak peduli, bukan berarti Anda menyerah, melainkan sebuah bentuk pemahaman bahwa tidak semua hal membutuhkan kendali Anda, bahwa ada bagian dari hidup yang harus Anda terima, bukan Anda paksa. Dalam pandangan Stoikisme, ketenangan bukan datang dari dunia yang sepenuhnya dapat diprediksi, tetapi dari kemampuan untuk tetap stabil, bahkan ketika dunia tidak bisa dipastikan. Dan itu dimulai dari satu keputusan sederhana, berhenti membawa apa yang bukan milik Anda. Mungkin Anda tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi hari ini. Anda tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir, atau memastikan semua hal berjalan sesuai rencana. Namun, Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak membiarkan hal-hal tersebut menguasai pikiran Anda. Maka malam ini, perlahan, lepaskan. Lepaskan kekhawatiran yang tidak memberi jawaban. Lepaskan keinginan untuk mengontrol yang tidak bisa dikendalikan. Lepaskan beban yang sejak awal tidak pernah seharusnya Anda pikul. Karena bisa jadi, ketenangan yang Anda cari selama ini
bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa Anda kendalikan, tetapi pada seberapa banyak yang berani Anda lepaskan. Poin ke-8, jika hari ini adalah yang terakhir, apakah Anda tenang? Jika hari ini adalah yang terakhir, apakah Anda tenang? Pertanyaan ini mungkin terasa berat, bahkan bagi sebagian orang, terdengar menakutkan untuk dipikirkan. Namun justru dalam pertanyaan inilah, seringkali tersembunyi kejujuran yang paling dalam. Kejujuran yang tidak selalu muncul di tengah kesibukan dan kebisingan kehidupan sehari-hari. Sepanjang hari, kita menjalani hidup sialoela waktu tidak terbatas. Kita menunda banyak hal mengungkapkan perasaan, memperbaiki hubungan, memulai sesuatu yang berarti, atau bahkan sekadar memberi waktu untuk diri sendiri. Kita berkata, nanti, seolah-olah kita selalu memiliki kesempatan lain. Namun malam ini, izinkan diri Anda untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan, jika hari ini benar-benar menjadi yang terakhir, apakah ada hal yang masih mengganjal dalam hati Anda? Apakah ada kata yang belum sempat Anda sampaikan? Apakah ada penyesalan yang masih Anda simpan, tanpa pernah benar-benar Anda hadapi? Stoikisme mengajarkan sebuah praktik yang sederhana, namun mendalam, mengingat bahwa hidup ini terbatas. Bukan untuk membuat kita cemas, tetapi untuk membantu kita hidup dengan lebih sadar. Ketika kita menyadari bahwa waktu tidak bisa diulang, kita mulai melihat apa yang benar-benar penting dan apa yang selama ini hanya kita anggap penting. Seringkali, kita menghabiskan begitu banyak energi untuk hal-hal yang pada akhirnya tidak berarti. Kita terjebak dalam kekhawatiran kecil, dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu, dalam ambisi yang tidak selalu membawa ketenangan. Sementara hal-hal yang benar-benar bermakna, hubungan yang tulus, kedamaian batin, dan kejujuran terhadap diri sendiri, justru sering kita abaikan. Maka pertanyaan ini bukan tentang kematian itu sendiri, tetapi tentang kualitas hidup yang sedang Anda jalani. Apakah Anda sudah hidup sesuai dengan nilai yang Anda yakini? Apakah Anda sudah memperlakukan orang lain dengan cara yang ingin Anda terima? Apakah Anda sudah memberi ruang bagi diri Anda untuk merasa cukup, tanpa terus-menerus mengejar sesuatu yang belum tentu memberi arti? Jika jawabannya belum, maka malam ini bukanlah akhir, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk melihat dengan lebih jernih, untuk menyadari bahwa masih ada hal yang bisa diperbaiki, masih ada arah yang bisa diluruskan, dan masih ada pilihan yang bisa diambil dengan lebih bijaksana. Namun jika dalam keheningan ini, Anda bisa berkata bahwa Anda telah menjalani hari dengan sebaik, mungkin meskipun tidak sempurna, maka disitulah ketenangan itu mulai tumbuh. Bukan karena hidup Anda bebas dari kesalahan, tetapi karena Anda menjalaninya dengan kesadaran. Ketenangan bukan datang dari hidup yang tanpa masalah. Ia lahir dari penerimaan bahwa Anda telah melakukan apa yang bisa Anda lakukan, dengan niat yang jujur, dan dengan sikap yang selaras dengan diri Anda. Maka malam ini, sebelum Anda benar-benar menutup hari, jangan terburu-buru untuk mengalihkan pikiran. Duduklah sejenak. Don Roset, jika ini adalah hari terakhir Anda, apakah hati Anda cukup ringan untuk beristirahat? Jika belum, mungkin ada sesuatu yang perlu Anda lepaskan, sesuatu yang perlu Anda maafkan, atau sesuatu yang perlu Anda mulai esok hari dengan cara yang berbeda. Karena pada akhirnya, hidup yang bijaksana bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap hari, seolah-olah hari itu benar-benar berarti. Dan bisa jadi, ketenangan yang Anda cari selama ini bukan berada di masa depan, tetapi dalam cara Anda menutup hari ini pada Akornia. Hari akan selalu menemukan jalannya menuju malam, dan kita pun akan kembali pada satu tempat yang tak pernah bisa kita hindari, diri kita sendiri. Di sanalah segala hiruk pikuk mereda, dan yang tersisa hanyalah makna dari apa yang telah kita jalani. Channel ini bukan sekadar ruang untuk mendengar, tetapi ruang untuk memahami. Bukan untuk mengajarkan Anda menjadi seseorang yang baru, melainkan membantu Anda kembali pada inti yang selama ini mungkin terlupakan. Melalui sudut pandang stoikisme, kita belajar bahwa ketenangan tidak perlu dicari terlalu jauh. Ia tumbuh dari cara kita berpikir, menerima, dan merespons hidup. Jika Anda merasa lelah dengan kebisingan dunia, mungkin ini saatnya menemukan keheningan yang memberi arah. Mari berjalan bersama perlahan, sadar, dan lebih bijaksana. Setiap harinya.